Hi again everybody, welcome back again di Old Coins Update. So teman-teman, happy Sunday ya, happy weekend, happy long weekend sih actually, karena hari Senin itu hari raya Nyepi ya teman-teman sekalian. Kalau nggak salah ya, bener nggak sih hari raya Nyepi ya? Hari raya Nyepi. Nah, benar ya, hari Senin teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang di Bali dan beragama Hindu ya, semoga proses ibadahnya berjalan lancar. Itu aja sih teman-teman. Oke. Nanti saya ucapkan lagi di hari H-nya ya. Nah, anyway guys, di video update ini kita pengen bahas 3 koin sekaligus, which is 3 koin itu salah satunya sudah pernah saya review ya, ICP sekitar 2 mingguan lalu ya, dan ada beberapa kali kita update teman-teman seperti ini ya. Jadi beberapa koin sekaligus kita update, dan ini kita pengen update untuk ICP, kemudian Sandbox dan juga FTM ya. Sandbox saya belum pernah update lagi, udah cukup lama teman-teman, dan per today itu sebenarnya ada informasi yang cukup menarik ya. Terakhir kita update sekitar 8 hari lalu ya, area ideal untuk dimanfaatkan, dan tampaknya per waktu itu kita update tuh udah langsung rally juga sih, nggak lama ya kita ngelihat. Kalau misalkan berdasarkan update tersebut, wait a minute, let me check it out first. Yep. Ya, Sandbox pada saat itu 0,64 ya. Per hari ini kita ngelihat Sandbox ini pergerakannya sudah mencapai lebih kurang 0,7640-an ya. Which is ini sebenarnya masih ada opportunity dan ruang gerak untuk dia nanjak lagi. Nanti kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Before kita ngebahas lebih lanjut soal itu ya, ICP, Sandbox, dan FTM, saya pengen responding dulu ya. Ini first comment datang dari Mr. Rian Prayudya ya. Saya sorry banget belum bisa ya bahas koin silly, koin yang di request, karena koin tersebut merupakan microcap ya. Merupakan microcap. Udah itu aja ya. Nah ini setelah saya cek tadi ya, requestnya itu kan adalah Shilly ya teman-teman ya. Shilly di sini dolar Shilly. Begitu saya cek, saya cari tahu ya, istilah token Shilly itu, ya. Tadi saya salah ketik ya, saya pikir Shield ya. Begitu Shield token, oke nih ya, ini rankingnya jauh juga gitu kan. Begitu lihat Shilly, waduh lebih parah lagi nih ya. Ada Shilly Dragon lagi ya kan. Ini saya nggak tahu yang mana, jadi saya nggak bisa review koin tersebut karena koinnya kelihatannya microcap di sini. Angkanya juga 0,0 sekian ya, teman-teman sekalian. So, saya decide untuk nggak dulu ya. Sorry banget Pak Rian ya, mungkin saya skip this one ya. Dan ya itu mungkin sedikit. Dan satu lagi teman-teman sekalian, saya mau thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe dan live dan gabung ya di live streaming kemarin itu ya teman-teman. Total sudah terkumpul 996 likes ya, which is 1000 itu hanya butuh 4 sih. Jadi saya rasa sangat-sangat possible lah untuk tercapai, dan udah tercapai ya, berarti yang minggu ini kita bakal ada live streaming lagi. Tapi saya belum tahu karena hari Minggu ini specifically saya ada keperluan harus ke beberapa tempat teman-teman, jadi mungkin akan tidak bisa saya lakukan ya untuk hari ini, tapi mungkin di weekdays lah. Nanti kita coba pilih tanggal ya, pilih hari, kira-kira di hari apa akan saya inform kembali melalui YouTube channel dan juga Telegram. Jadi teman-teman stay tune aja ya. Nah guys, kita lanjut update-nya. Jadi ICP, kemudian Sandbox, dan FTM. Kita starting dari ICP dulu deh. Ya, sebenarnya saya udah lupa ya, the last time saya update teman-teman ICP itu sekitar tanggal 2 pekan lalu ya. Saya penasaran sih, pengen lihat ya pada kala itu ICP kita udah sampai di mana sih gitu kan ya. Kita ada update Outlier, kemudian ada update Ondo, dan terakhir itu harusnya ICP. Nah pada kala itu ICP mungkin kalau kita ngelihat dari sekilas ya, ini saya lihat dari sekilas, kita coba untuk marking weekly range-nya ya. Jadi sekitar 2 mingguan lalu itu, tepatnya pada tanggal 22 Februari. Di mana 22 Februari teman-teman? 22 Februari. Nah ini ya posisi kita pada saat itu 22 Februari ada di kisaran $13 ya, lebih kurangnya kalau kita cek sih waktu itu 12,7. Dan weekly range kita tuh sebenarnya antisipasi untuk possibility dia bermain antara range ini gitu ya. Jadi antara topnya di $15,5 dan bottomnya itu ada di sekitaran 9,7, atau kita bulatkan di $10. Jadi untuk mensederhanakan, ini sekalian kita update lagi ke teman-teman. Intinya kalau kalian lihat dari perspektif time frame weekly, inilah weekly range kita ya. Yang dibutuhkan oleh ICP itu adalah breakout
dari weekly resistance yang ada di kisaran $15.5 itu. Kalau itu udah berhasil di take out pada perspektif time frame weekly, ini ngebuka range baru guys ya. Up to berapa? Up to $38.4. Ini sangat masif ya. Somewhere in the middle ya sebenarnya ada $24 ya. Ini adalah target mid range atau target yang sangat-sangat konservatif mungkin ya kalau kita bisa bilang. Jadi begitu dia nyampe ke level itu tuh udah boleh consider kayak TP sebagian gitu. Apalagi buat teman-teman yang nge-holdnya di futures market ya, atau misalkan kalian yang di trading di spot gitu kan. Nah itu boleh di-consider ya. Selebihnya kalau misalkan secara jangka panjang kita ngomongin untuk ekspektasi di bulan ya, $38.4 saya pikir adalah range yang sangat-sangat possible sih untuk dites dan dicapai gitu ya. Tapi untuk sementara selama dia belum breakout dari $15.5 ya kita nggak bisa mengatakan bahwa ini sudah oke gitu ya, karena kita mengetahui ini adalah range dia pergerakan selama berapa minggu so far. Sudah selama 77 hari guys ya, 6 bulan setengah dia cuma main di tengah doang. Kalau kita ngelihat dari perspektif daily sebenarnya cukup menjanjikan, cukup promising. Bisa dikatakan dari sini kita melihat terbentuknya ascending triangle pattern. And di bagian topnya sebetulnya ini udah ada indikasi ya kalau kita ngelihat kayak dia berusaha untuk breakout ya. Tahu dari mana Vin? Gampangnya ini teman-teman. Anda cek body candle ya, body candle di mana mengindikasikan ya di sini terdapat close candle. Dan responnya cukup baik. Hari ini kita lihat masih dalam proses retestnya di sana. Ya kalau misalkan kita bisa bertahan sih sebenarnya ini udah bagus gitu kan. Mungkin kalau minggu ini dia belum berhasil, minggu depan lah mungkin kita bisa ngelihat ICP bisa make a move ya, dengan catatan Bitcoinnya baik-baik aja ya. Kalau Bitcoinnya batuk ya tetap kena pengaruh juga guys ya. Jadi probably ICP masih bisa main di dalam range tersebut dan bahkan cenderung terkoreksi lagi sampai kisaran level $12 gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan, bisa survive dari area ini aja, harusnya peluang dia untuk rally itu akan jadi lebih signifikan lagi karena dia sudah mengklaim area resistance ini menjadi area support yang baru. Kiranya seperti itu. Ini adalah satu yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Dari perspektif daily itu sih yang mungkin kita bisa tambahkan teman-teman. Meanwhile kalau dari perspektif hourly-nya saya ngelihat nggak banyak yang bisa saya komentarin ya. Probably ini aja ya. Technically kita udah create yang namanya higher high. Jadi saya anggap ini dia sudah break high dari previous high ini. Ya, more or less kayak gini. Lalu dia mengalami proses penurunan yang sangat tajam sampai satu titik terlihat seperti fake out ya di bagian bawahnya teman-teman. Jadi memang kita bisa katakan ini adalah proses liquidity sweep. Jadi dia sengaja untuk ngebawa harga turun ke bawah dulu supaya membersihkan ya early buyers atau early traders yang melakukan long ya. Jadi begitu ada yang early profit terus nggak di take profit ya, mereka kemudian ada yang ngantri gitu kan, ada yang set limit. Mungkin di SNR ini dia set limit stop lossnya di mana ya, di previous low. Ternyata disikat dulu baru kemudian harganya bisa mantul. Semenjak pantulan itu atau reversal itu kita ngelihat ICP dari perspektif time frame 4 jamnya itu either kalian bisa katakan ini membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern, atau kita bisa bilang juga ini adalah proses di mana harga pada si ICP sebelumnya saya tadi sempat melihat sih kalau dari perspektif 2 jam ya ini sedikit berbeda pandangannya. Kalau 2 jam kita lihat di sini ada high point ketemu high point, jadi ada potensi berbentuk ascending triangle pattern ya. Tapi kalau mengacu pada 4 jam saya mungkin akan berpikir bahwa ini lebih tepat ke ascending triangle pattern. Jadi kita ngelihatnya dia naik kemudian dia pullback ya. Jadi the first pullback itu harusnya ada di sini A, B, C, D, probably E wave-nya tuh di sini before dia another push ya. Dan kalau ini terjadi teman-teman bisa notice bahwa ada possibility juga dia membentuk inverted head and shoulders di sini. Jadi selama dia nggak break lebih rendah daripada low point ini atau trend lainnya, harusnya ICP punya peluang cukup baik untuk dia cenderung rally. Itu saja mungkin sedikit tambahan yang bisa saya berikan ya teman-teman sekalian. Perlu dinotis kalau time frame daily dia ada doji candle ini, dan kalau kalian lihat itu retest terhadap EMA 8 plus. Buat teman-teman yang kemarin datang di live streaming kalian pasti sudah tahu ini adalah inside bar juga. Jadi kita hanya konsolidasi di dalamnya teman-teman, ditambah kita bertahan di atas SNR ini. Jadi menurut saya ini cukup penting untuk pergerakan ICP ke depannya. Alright, so next one teman-teman. Kita mampir ke GameFi sedikit ya. Jadi Sandbox terakhir kita ada review itu Sandbox sekitar 8 harian lalu ya. Kalau kita lihat
saya sih tadi ngecek ya, Sandbox posisinya itu lagi breakout dari area resistance tuh di $0,6. Jadi kalau dari perspektif weekly, setidaknya ya teman-teman sekalian, di previous update ini masih valid saya bilang ya. Kita lihat dia breakout dari falling wedge, kemudian dia bisa reclaim area $0,6 ini, udah bagus gitu ya. Kita ngelihat ekspansi range-nya itu punya probabilitas untuk meneruskan hingga retest di $0,83 guys. Kemudian kita ngelihat di situ Fibo 50% holding dengan baik, dan kita lihat di sini juga prosesnya sebenarnya cukup oke gitu ya. Nah, ini saya sempat kena liquidity sweep pada saat momen itu, tapi kemudian saya hari ini decide untuk re-entry pada Sandbox ya. Saya banyak penjelasan dari previous update, but in the end teman-teman, reactionnya cukup bagus dan Sandbox so far terdevelop dengan cukup baik. Kalau kalian lihat, potensi target range-nya adalah di $0,83 ya. Jadi ini adalah weekly range yang probably menjadi playground-nya Sandbox selama beberapa pekan ke depan ya, termasuk dengan targetnya ya untuk minggu depan ya. Mungkin kita bisa ngejar ke $0,83. Kalau lihat dari perspektif time frame daily, what I like about Sandbox is how dia manage di atas area tersebut. Jadi per tadi juga saya ada sempat update ya. Jadi ini sebenarnya adalah analisis yang saya bagikan di advance group ya. Sebentar saya munculin dulu ya. Nah ini dia ya. Jadi Sandbox sendiri ada new entered ya teman-teman sekalian. Saya coba untuk manfaatkan tadi once saya lihat analisisnya, menurut saya cukup menarik karena dailynya dia ongoing breakout. Kemudian kita ngelihat dari plan sementara untuk perspektif time frame 4 jam, dia kelihatannya bakal breakout nih dari area resistance tersebut. Jadi begitu saya lihat 1 jamnya, even better karena dia ada retest terhadap VWAP dan lain-lain. Kemudian dia konsolidasi membentuk inside bar, dia breakout. Ya udah, saya ini bisa jadikan sebagai entry setup saya nih untuk Sandbox-nya. So far Sandbox nanjak cukup oke, dan target saya di $0,8 ini untuk 3R-nya ya. Itu sedikit idea yang mungkin sedikit bisa saya bagikan ke teman-teman di Sandbox, dan so far sih pergerakannya cukup oke ya. Daily time frame-nya cukup bagus, dan proyeksi untuk ngejar ke 0,83 saya rasa sangat possible untuk tercapai. Nah, ini saya ulangi ya thought process saya. Ini kan adalah analisis yang tadi saya sudah bagikan teman-teman. Saya coba untuk ulangi thought process saya atau cara saya analisa dari perspektif time frame lebih kecil ya. Saya clear dulu everything. Teman-teman lihat di sini. Ini tuh adalah area SNR ya, yang kita bisa katakan menjadi area sangat penting untuk Sandbox ya. Saya mau make sure dulu deh, persectionnya mirip nggak ya? Takutnya berbeda lagi, karena yang satu futures, yang satu lagi bukan futures ya. Oke, I think it's the same ya, more or less teman-teman, tapi beda-beda dikit jaraknya. Nah, ini yang jadi saya jadikan menjadikan saya mempertimbangkan ya pada Sandbox adalah once dia retest terhadap area SNR ini, dan kalau misalkan dia bisa breakout, saya percaya ini harusnya persiapan momentum untuk dia rally pada time frame daily-nya. Jadi itu yang jadi pertimbangan awal saya ketika tadi ngelihat Sandbox kayaknya bagus nih ya. Ditambah ada apa teman-teman? Liquidity sweep. Ya, I always love liquidity sweep karena every time liquidity sweep terjadi biasanya diiringi dengan pergerakan yang sangat signifikan dan impulsif. Lalu saya coba untuk follow up pada perspektif time frame 2 jamnya ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ada sempat breakout, dan itu yang saya sebenarnya abaikan ya pada previous analysis yang saya lakukan di advance group juga. Jadi kalau kalian lihat di sini, saya decide untuk entry on the breakout. Intinya adalah saya cuma mengabaikan itu karena ini adalah proses yang terjadi ketika dia harus menjemput liquidity di bawah. Nah, yang penting kan adalah bagaimana reaksinya setelah adanya ini, dan ternyata dia konsisten create higher high dan higher low. Jadi begitu satu titik tadi saya katakan atau saya lihat di sini sebagai bagian dari pullback-nya ya. Jadi kayak another liquidity sweep lah kalau kita bisa consider teman-teman. Ini saya anggap sebagai inducement. Jadi dia mengambil area demand yang ada di bawah ini. Begitu dia dapat demand di situ, harga reversal, dan kalian bisa lihat juga di sini sebenarnya terdapat semacam trend line lagi ya yang terbentuk dari lower high-nya itu. Begitu dia berhasil breakout, oke, saya consideration apalagi teman-teman yang bisa ditambahkan sebagai confluence saya. Oke, kita ngelihat di sini ada istilahnya previous high yang sudah di take out, which is kita katakan ini sudah valid break lagi, dan kemudian terlihat di sini dia mengalami konsolidasi. Jadi begitu dia konsolidasi membentuk inside bar, decision saya adalah entered on the break and retest pada area di atas level tersebut. Jadi decision saya lebih kurang seperti itu teman-teman, memanfaatkan SNR, kemudian kita gunakan previous low
sebagai area stop loss kita, which is di sini ya. Jadi saya ngambil low body candle dari yang sebelum dia membentuk inside bar. Ya, jadi dia break, retest. Kalau kalian nggak dapat di sini, kalian bisa retest di sini yang kalian ambil, dan currently running cukup baik gitu ya, dengan ekspektasi target tadi di 0,83. Sementara kalau dari previous analysis saya expecting ya lebih kurang 0,83 juga lah ya, 0,82. Ya, itu teman-teman ya untuk sedikit penjelasan saya seputar sandbox. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran sesuatu lah dari bagaimana cara saya berpikir ya. Thought process itu penting guys. Jadi begitu kalian lihat sebuah chart ya, kalian lihat apa yang kalian lihat itu sangat penting mempengaruhi cara pandang teman-teman terhadap analisa daripada aset tersebut ya. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari. Dan terakhir tadi ICP sudah, sandbox sudah, dan terakhir kita bahas Phantom teman-teman. Phantom ini sebenarnya mungkin agak curang kalau misalkan saya katakan ini saya sudah lagi ongoing long position ya. Tapi it's okay ya, mungkin kita coba untuk review ke teman-teman. Sekali lagi ini adalah review favorit saya ya. FTM itu kenapa saya katakan review favorit saya? Karena ini memang punya angka keramat ya, 38,2%. Every time dia mengalami rally dia terkoreksi 38,2%. Di sini juga sama ya, kalau kalian lihat dia rally turun 38,2%. Nah, kalau misalkan Elliott Wave dikatakan ini adalah wave 1, 2, 3, 4 dan finishing 5, menariknya adalah berarti ini adalah satu wave ya, satu swing teman-teman. Dan dia pullbacknya kemana? Tepat di 38,2% juga. Jadi dari overall swing ini nih, saya tarik dari low point di bawah ini ya, ketemu dengan high point di atas nih, kita bawa ke samping, dapet 38,2% juga. Jadi entah kenapa FTM ini sangat respect dengan angka tersebut ya, 38,2%. Dan per kondisi hari ini atau pergerakan weekly ini dan minggu lalu lah yang pertama kita ngelihat dia berhasil breakout nih dari SNR majornya dia, yang artinya membuka opportunity loh untuk si Phantom ini bisa membuka ekspansi range itu up to ke area 1,6788. Jadi ini peluangnya nih teman-teman besar banget ya kalau saya ngelihatnya. Space dia bergerak ya. Kalau misalkan kalian mau sedikit tambahkan korelasi, mungkin kalian bisa consider ya, bisa aja Vin di sini SNR ya. Tapi kalau misalkan SNR ini diambil gimana? Ya udah, nextnya adalah 16788 itu teman-teman, menjadi potensi targetnya. Jadi ini saya tambahkan sebagai weekly range ya. Mungkin nggak dalam waktu minggu ini atau minggu depan, mungkin bisa dalam ya beberapa minggu ke depan lah ya. Nah, kemudian dari perspektif daily-nya, what I like about this one adalah ketika dia sukses break high, ini ada proses retestnya nih terhadap previous high itu. Habis itu terkonfirmasi dalam Three River Morning Star Pattern. Jadi begitu dia closing dalam keadaan bullish, itulah menjadi decision saya untuk mengambil long position pada Phantom. So technically analysis tersebut saya update ke grup ya sekitar beberapa hari lalu ya. The first time kita ngelihat itu adalah mengacu pada time frame yang tadi saya jelaskan ya di daily. Jadi saya ngelihat oke, retest previous high bagus. Nextnya kita ngelihat dari perspektif time frame hourly-nya, kita decide untuk entry on the retest, which is itu dari analisis sebelumnya ya. Analisis sebelumnya saya update lagi, daily-nya bagus, ongoing closing di atas, kemudian maintain dengan baik, kemudian dia langsung mantul ya. Semoga soon 3R tercapai pada FTM, and saya decide untuk close partial. Jadi saya close separuh, habis itu udah tinggal manage sisanya saja teman-teman sekalian ya. Dan per hari ini ya kita bisa lihat FTM so far sebenarnya menunjukkan struktur yang masih cenderung baik ya. Namun di sini kita mau coba untuk review ya ke teman-teman supaya teman-teman punya gambaran kira-kira FTM kita masih bisa manfaatin nggak sih, masih bisa naik lagi nggak sih, kan itu yang jadi pertanyaan ya. Nah ini saya akan coba untuk singkirkan ini ya, kita pakai chart yang kosong aja teman-teman, karena chart itu saya masih pakai dan saya update ke teman-teman di advance group ya. So starting dari sini, starting dari time frame daily. Saya tadi sempat mengatakan ya, kalau misalkan Phantom memang sudah tertahan di sini dan dia harus koreksi, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini malah jadi setup lagi nanti untuk kita re-entry long position. Nah, probably kalau teman-teman yang merasa, aduh gue ketinggalan nih, FTM udah naik lumayan, inilah kesempatanmu teman-teman ya. Kita akan coba review bareng-bareng dari sini. Starting dari SNR ini yang saya marking pada time frame daily. Jadi kita bisa katakan bahwa sekitaran $0,72 ya di situ. Itu merupakan area resistance yang
merupakan area resistance pada struktur sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat nih saat ini concern yang saya perhatikan adalah bagaimana FTM tampak membentuk descending triangle pattern, which is kalau misalnya dia breakdown dari situ, saya mungkin akan exit full position pada Phantom, dan pertimbangan berikutnya adalah kita bisa dapat kesempatan untuk buyback dari harga yang lebih murah. Jadi kita bisa ngebit sedikit lebih di bawah teman-teman sekalian ya. Nah itu saya nggak langsung, istilahnya nggak langsung decide untuk oke, harga segini langsung buy gitu ya, enggak teman-teman. Tapi kita coba lihat lagi nanti bagaimana proses retracementnya, karena bisa aja dia fake out dulu, kemudian dia retest terhadap demand ini, baru kemudian dia mantul gitu kan. Jadi banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada Phantom saat ini. Tapi yang saya lihat satu concern khusus adalah descending triangle itu bisa menjadi indikasi awal dari possibility untuk si Phantom malah terkoreksi dulu. Ya itu jadi satu pertimbangan saya aja untuk saat ini teman-teman. That's why saya decide untuk close mayoritas posisi saya pada Phantom. Dan kalau kita ngelihat dari time frame 1 jamnya, ini adalah confluence nih antara SNR time frame 4 jam dengan demand zone yang ada pada time frame 1 jam itu. Ya, kalau di 4 jam sih demandnya agak di bawah 0,67. Jadi mungkin prosesnya nanti bisa aja dia kayak fake out begini dulu, baru kemudian kita ngelihat, wah ini opportunity nih untuk masuknya. Lebih kurang seperti itu. Ya, lain ceritanya kalau misalkan ternyata Phantom naik lagi. Nah, sebelumnya saya sempat mempertimbangkan Phantom itu konsolidasi di sini, guys. Jadi saya mempertimbangkan kalau Phantom bisa breakout dari sini, ini saya bisa tambahkan lagi posisi baru. Jadi saya jatuhnya kayak average up dengan stop loss seperti ini dengan ekspektasi target mengejar ke resistance berikutnya ya, mudah-mudahan ya, tapi itu jauh banget, masih panjang teman-teman, dan itu yang jadi pertimbangan saya. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, ya nggak masalah, saya punya secondary plan di mana saya akan buyback lagi dari harga yang lebih murah. Jadi saya exit di 3R, kemudian saya exit lagi ketika stop loss saya kena, ya udah saya mencoba untuk masuk lagi dari area lebih murah. Itu mungkin jadi planning saya untuk Phantom ya. Nah teman-teman sekalian, so far 3 analisis itu saya sudah bagikan secara detail ya. Phantom dengan potensi koreksinya dan potensi buybacknya. Kemudian ada ICP yang kita ngelihat sebenarnya lagi building order, possible untuk dia meneruskan rally-nya dan mungkin bisa breakout dari area resistance-nya. Serta tadi ada sandbox yang kita ngelihat juga sangat berpeluang ya untuk mengejar ke next resistance-nya. Teman-teman sekalian, saya tahu banyak sekali koin saat ini yang sudah ongoing pumping. Kalau misalkan kalian mungkin bertanya ke saya juga bingung gitu ya, koin apa lagi nih yang kita analisis karena rata-rata koin sudah mulai pumping. Well, ketika kita review posisi koin yang sudah pumping itu, teman-teman bisa dapat satu insight baru, yaitu menentukan area resistance ya. Kita ngelihat bisa menjadi potensi target, bisa juga nanti dia ketahan di situ dan teman-teman react-nya seperti apa. Yaitu mungkin hal-hal yang bisa dipelajari ketika kita review kondisi seperti ini. Dan ya mungkin nanti untuk lebih lengkapnya banyak request dari teman-teman koin-koin yang mungkin unik-unik kita bisa review saat live streaming, itu lebih seru teman-teman. Alright, so dari saya thank you very much for watching this video. Don't forget to leave me the likes button ya. The more the likes button, maka saya ngerti bahwa ini ternyata yang teman-teman cari gitu ya. Jadi demandnya tuh ada di sana, permintaan kalian tuh ada di sana. Maka saya akan buat konten lagi ya. Saya akan buat video analysis, video update-nya dengan istilahnya kita bilang apa ya? Template bukan ya? Apa ya teman-teman bahasanya ya? Ya pokoknya dengan tema atau dengan bentukan seperti itulah lebih kurangnya ya. Jadi live streaming banyak yang likes, berarti saya tahu banyak yang suka live streaming, gitu aja sih ya. Oke, so thanks for watching this video ya. I'll see you guys again in the next update, and happy Sunday to you all, happy weekend, and God bless guys. Cheers, bye bye.